Ya anak-anak sudah pukul 16 ya. Kita mulai saja pembelajarannya. Jadi kalau ada yang mau menyusul, silahkan klik link yang ada di WhatsApp-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya anak-anak? Kabar? Alhamdulillah pada sehat ya. Semuanya pada sehat ya. Meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19, kita harus tetap semangat ya dalam pembelajarannya. Jangan lupa jaga emangnya, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Sekarang kalian bisa cek di WA kalian ya. Bapak akan mengirimkan link presensinya. Link presensinya akan dikirim via WA ya. Silahkan dicek WA-nya. Bapak sudah kirim presensi untuk kelas 2 SMP saja. Kalian didampingi oleh orang tua ya. Nah, sekarang sebelum kita belajar, seperti biasa ya, harus didampingi oleh kegiatan yang baik. Kalian harus berdoa terlebih dahulu. Bapak pimpin ya. Berdoa di dalam hati. Dimulai. Selesai. Ya, kalian sudah berdoa terlebih dahulu. Nah, sekarang kalian juga sudah berpakaian rapi ya. Karena ini berada di luar jam pelajaran, kalian dibebaskan ya dalam berpakaiannya. Asalkan kalian lakukan aktivitas pelajaran. Nah, di sini ada yang kalian pernah menyanyikan lagu Garuda Pancasila tidak? Lagu Garuda Pancasila. Ada yang tahu? Ini Bapak contohin dulu ya lagu Garuda Pancasilanya. Garuda Pancasila adalah pendukungmu, Patriot Proklamasi sedia Pancasila dasar negara, rakyat adil dan santosa, pribadi bangsa. Ayo maju, ayo maju. Tahu gak lagunya? Tahu gak? Lagu Garuda Pancasila pada tahu gak?
Ya, kalau kalian belum tahu, kalian bisa cari di internet ya di YouTube, lalu hafalkan lagu Garuda Pancasila. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak ingin kalian bertepuk semangat. Semangat coba. Di SD Sukasari gimana tepuk semangatnya? Oh gitu. Gitu doang. Tepuk semangatnya begitu saja. Tangan saja. Nah, kalau di sekolah Bapak ya tepuk tangannya seperti itu ya. Kalau Bapak bilang semangat, kalian semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Gitu ya. Coba kalian ulangi ya. Siap, aba-aba dari Bapak ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ya. Ayo. Semangat. Ya, bagus ya. Bagus ya, sudah bisa tepuk semangat. Nah, dalam pembelajaran kali ini kalian akan mempelajari mengenai Pancasila dan kalimat ungkapan. Tapi kalian akan menyesuaikan lambang Pancasila dengan Pancasilanya. Dan juga kalian akan mengetahui kalimat ungkapan. Ya. Sekarang kalian buka LKPD-nya. Udah kan ada LKPD-nya. Nah, sekarang Bapak ingin kalian mengucapkan itu teks Pancasila. Bapak izin share screen ya. Kalian pernah tidak membaca teks Pancasila? Pernah nggak di sekolah? Ada yang pernah? Membaca teks Pancasila? Pernah nggak kalian membaca teks Pancasila? Pernah ya pada waktu upacara bendera. Nah, sekarang Bapak ingin kalian membacakan teks Pancasila ya. Nah, di sini ada sebuah lambang Pancasilanya, lambang Garuda Pancasila ya. Nah, ini coba salah satu dari kalian bacakan teks Pancasilanya, coba satu orang saja, silakan mau. Yo, yang berani siapa? Dalam permusyawaratan dan perwakilan
Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah ya, kalian sudah membacanya ya. Nah, sini kalian kan tadi sudah mengamati ya gambar lambang Garuda Pancasila. Nah, Indonesia itu memiliki lambang Pancasila sebagai salah satu simbol nasional. Jadi itu menandakan sebuah identitas negara. Lambang Pancasila bukan hanya sekedar gambar yang diberi nama karena memiliki makna dan nilai luhur. Nah, di dalam Pancasila itu isinya itu berisi mengenai nilai-nilai dan tujuan luhur yang ingin dimiliki oleh negara Indonesia. Cita-cita negara Indonesia juga terdapat pada Pancasila. Lambang Pancasila juga menggambarkan nilai dan makna dari kelima sila dalam dasar negara Indonesia. Dengan mengerti arti dan makna lambang Pancasila, maka tiap orang diharapkan tidak sulit menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian misalkan ini sila pertama itu kan bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kalian harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa berdoa kepada Tuhan, bisa sholat tepat waktu jika beragama Islam. Nah, kalian juga bisa menghargai apabila ada siswa yang beragama lain ya. Kalian tidak boleh menghina agama lain. Oke, sekarang burung Garuda itu melambangkan kekuatan dengan warna emas. Jadi emas itu sebagai simbol kemuliaan. Jadi Pancasila ini merupakan simbol kemuliaan negara Indonesia. Nah, di tengah-tengahnya itu ada sebuah perisai ya. Perisai itu melambangkan pertahanan negara Indonesia. Nah, ini merupakan gambar perisainya ya. Coba kalian perhatikan LKPD-nya yang ada pada perisainya, yang seperti pada layar. Nah, di sana ada gambar apa saja coba? Ya. Yang pertama ini ada bintang yang warna hitam. Lalu yang latar belakangnya warna merah itu ada kepala banteng sama rantai. Lalu yang berwarna putih latar belakangnya itu pohon beringin sama adi dan kapas. Nah, kalian bisa mengisinya ya di LKPD. Ada gambar apa saja pada perisai itu. Bisa dibimbing sama orang tua ya. Ada gambar apa saja. Silahkan ya. Nanti saja ya sama orang tua kalian diisinya. Nah, sekarang lanjut saja ya. Nah, di sini nanti kalian juga disuruh untuk memasangkan simbol dengan sila-sila Pancasilanya.
kalian disuruh untuk memasangkan simbol. Misalkan tadi sila pertama, apa bunyinya coba? Ada yang tahu sila pertama bunyinya? Ketuhanan yang Maha Esa. Ya, ketuhanan yang Maha Esa ya. Nah, kalian pasangkan dengan gambar perisainya. Coba yang mana? Yang melambangkan Garuda Pancasila. Yang melambangkan sila pertama. Coba yang mana? Kala Banteng. Bukan, ya nih, Bapak kasih tahu ya. Sila pertama itu latar belakangnya hitam. Gambar apa coba? Bintang. Gambar bintang ya. Jadi sila pertama itu bunyi silanya ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya yaitu gambar bintang. Ya. Lalu sila kedua yang mana? Kala Banteng. Sila kedua Bapak kasih tahu ya. Latar belakangnya warna merah. Tapi bukan kepala banteng. Coba yang mana? Lain eta lain. Yaudah ya. Gambar sila kedua itu gambar rantai ya. Nih Bapak perbesar ya. Nih, ini merupakan sila kedua. Lambangnya sila kedua ya, gambar rantai. Nah, sekarang sila ketiga yang mana coba? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, silanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Terus lambangnya yang mana? Sila kemanusiaan yang adil dan beradab itu kan sila kedua. Nih, sila kedua mah gambar rantai ya. Untuk sila kedua. Nah, lalu sila ketiga Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia lambangnya. Coba ini gambar apa? Pohon beringin. Iya, gambar pohon beringin. Lalu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Ini gambar apa coba? Kala Banteng. Iya, kepala banteng. Jadi sila keempat itu lambangnya kepala banteng. Lalu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini gambar apa coba? Dan kapas. Hati dan kapas. Ya, jadi sila kelima itu bunyi silanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya yaitu hadi dan kapas. Ya, silahkan nanti diisi ya di LKPD-nya. Diisi bersama orang tua kalian. Nah, sekarang kalian akan nonton video ya. Ada video dari Bapak kita ya. Ada video dari Bapak mengenai lambang-lambang Pancasila. Silahkan disimak ya. Makna lambang Pancasila. Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu, jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Indonesia adalah sebuah negara dengan wilayah yang luas. Dasar negara kita adalah Pancasila. Sementara, lambang dari negara kita adalah burung Garuda. Di tengah gambar burung Garuda ada 5 lambang Pancasila. Kelima lambang ini punya arti masing-masing dalam sila Pancasila. Cari tahu yuk. Bintang sebagai lambang sila pertama.
Bintang emas diartikan sebagai cahaya rohani untuk setiap manusia. Sedangkan latar belakang berupa perisai warna hitam melambangkan warna alam yang menunjukkan bahwa Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu dan sudah ada sebelum semuanya ada. Rantai sebagai lambang sila kedua. Rantai ini terdiri dari mata rantai berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling terkait. Mata rantai segi empat melambangkan laki-laki, dan mata rantai lingkaran melambangkan perempuan. Gambar rantai yang disusun dari gelang-gelang kecil ini melambangkan hubungan manusia yang saling membantu, baik itu laki-laki maupun perempuan. Pohon beringin sebagai lambang sila ketiga. Pohon beringin punya akar tunggal panjang yang menunjang pohon besar ini untuk tumbuh. Akar ini tumbuh sampai ke dalam tanah dan menjalar kemana-mana. Nah, akar dari pohon beringin ini melambangkan Indonesia sebagai negara kesatuan, punya latar belakang budaya yang bermacam-macam. Banteng sebagai lambang sila keempat. Banteng menjadi lambang salah satu sila Pancasila karena banteng termasuk hewan sosial yang suka berkumpul. Hal itu sama seperti saat musyawarah, orang-orang akan berkumpul dan berdiskusi. Padi dan kapas sebagai lambang sila kelima. Padi dan kapas ini melambangkan pangan dan sandang yang merupakan kebutuhan pokok semua rakyat Indonesia. Nah, itu tadi makna 5 lambang Pancasila. Apakah teman-teman sudah hafal Pancasila? Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk. Ya, sudah ya mengenai lambang Pancasila ya. Nah, fungsi Pancasila itu dapat dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan petunjuk kehidupan sehari-hari masyarakat. Jadi, masyarakat Indonesia itu selalu berpedoman kepada Pancasila. Lalu, cerminan bangsa Indonesia juga diwujudkan dalam bentuk sikap dan mental maupun tingkah laku dan perilaku, serta cita-cita dan tujuan Indonesia. Next ya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai sila pertama. Sila pertama tuh bunyinya seperti apa tadi? Sila pertama, coba. Bunyi silanya yaitu ketuhanan yang Maha Esa ya. Lambangnya tadi apa? Lambangnya bintang ya. Lambang dari sila pertama itu adalah bintang ya. Nah, sekarang kita akan mencari ya mengenai penerapan sila pertama ya, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, arti dari ketuhanan yang Maha Esa itu berarti kalian harus mempercayai bahwa Tuhan itu hanya ada satu ya. Selain itu, kalian juga harus selain percaya bahwa Tuhan itu hanya satu, kalian juga harus melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Tuhan yang Maha Esa ya. Seperti kalau umat Islam itu seperti sholat, melaksanakan mengaji Al-Quran, lalu saling menolong dengan sesama ya. Nah, sekarang di LKPD-nya ada gambar ini ya. Ini gambar orang yang sedang sholat ya di LKPD-nya. Apakah ini termasuk penerapan sila pertama?
Coba. Masukkah ke penerapan sila pertama? Masuk tidak? Masuk ya. Ini merupakan penerapan sila pertama ya. Untuk menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa. Sekarang yang kedua, coba. Nah, ini ada gambar orang yang berkumpul bersama keluarga. Apakah ini termasuk penerapan sila pertama? Tidak. Masuknya sila keberapa ini? Sila ke? Gimana? Ayo, ada yang berpendapat lagi? Kalau yang ini itu kan berkumpul bersama keluarga. Bermusyawarah bersama keluarga. Yang ada kata musyawarahnya itu sila keberapa? Dua. Masa sila kedua? Sila keempat. Lihat sila keempat bunyinya kan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, coba sekarang gambar selanjutnya ini. Termasuk sila keberapa ini? Penerapan sila pertama bukan? Iya, betul ya. Termasuk ya, karena kan di dalam agama Islam juga kan kita disuruh untuk hidup bersih ya. Halo. Jadi termasuk perintah Tuhan ya, kita melaksanakan perintah dari Tuhan yang Maha Esa ya, untuk selalu hidup bersih dengan menjaga lingkungan. Nah, ini ada yang berdoa. Apakah termasuk penerapan sila pertama? Tidak. Berdoa kepada Tuhan. Termasuk gak penerapan sila pertama? Masuk ya. Jadi kalian berdoa kepada Tuhan itu termasuk penerapan sila pertama. Lalu ini yang terakhir, ada orang dari berbagai agama sedang hidup rukun. Coba, apakah termasuk penerapan sila pertama? Tidak. Tidak. Masa tidak? Termasuk ya, karena kan Tuhan juga, kita juga selain hidup beragama juga kan ada agama lain. Ada yang Kristen, ada yang Buddha, ada yang Hindu, ada yang Konghucu. Nah, mereka juga kan percaya akan adanya Tuhan. Nah, kita sebagai umat Islam ya, kalau kita beragama Islam, kita harus menghormati agama lain ya. Jangan menghina agama lain. Seperti itu ya, anak-anak. Jadi ini termasuk penerapan sila pertama ya. Nah, silakan nanti diisi di LKPD-nya ya. Tebak. Itu diisi apakah itu termasuk sila pertama atau bukan ya. Dibimbing oleh orang tua kalian. Kita lanjut ya anak-anak. Nah, nanti kalian di LKPD ada teks ya. Ada teks mengenai. Pak, di sini suaranya kurang jelas, Pak, Depan. Oh, bentar ya. Bentar, Bapak cek dulu.
Halo. Udah ada suaranya? Di sini suaranya kurang jelas. Ya tidak apa-apa ya Bu. Nanti akan di-share mengenai itu. Di-share ininya pembelajarannya nanti ya sesudah pembelajarannya. PowerPoint-nya akan dibagikan melalui grup WhatsApp. Nanti kalian tinggal pelajari saja. Videonya juga nanti ada dikirim ya. Kita lanjut saja ya. Nah, nanti kalian bersama orang tua kalian baca terlebih dahulu teks ini ya. Teksnya ada di LKPD mengenai hidup rukun ya, mengenai kakak adik yang selalu hidup rukun. Nah, kalian baca terlebih dahulu nanti di LKPD ya. Bapak akan menerangkan mengenai kalimat ungkapannya. Kalimat ungkapannya itu ungkapan itu adalah gabungan dua kata atau lebih yang digunakan seseorang dalam situasi tertentu untuk mengkiaskan suatu hal. Ungkapan itu terbentuk dari dua kata atau lebih. Nah, di sini dalam percakapan ini katanya ada mengenai kalimat ungkapan. Kalimat ungkapan itu biasanya itu kalimat yang tidak memiliki makna yang sebenarnya. Sekarang Bapak kasih contoh terlebih dahulu ya mengenai kalimat ungkapan. Di sini ada kata kutu buku. Nah, ini merupakan kutu buku. Kutu buku ini merupakan contoh dari kalimat ungkapan ya anak-anak. Jadi kutu buku ini maksudnya adalah, artinya itu adalah orang yang benar membaca buku ya. Bukan kutu yang ada di rambut ya. Bukan kutu yang ada di buku, tetapi merupakan istilah dari orang yang suka membaca buku. Misalkan Bapak ya Hilman suka membaca buku. Nah, kalian boleh menjuluki Bapak itu Pak Hilman si kutu buku. Seperti itu. Pak, sini kurang jelas Pak. Ya bentar ya, Bapak cek lagi. Putus. Tes, terdengar nggak? Dengar, Pak. Kurang jelas Pak. Kurang jelas, bentar ya. Saya sudah full loh. Tes. Dari Pak. Ya mungkin jaringan ya. Tidak apa-apa ya. Kalau tidak jelas nanti akan dikirim PowerPoint-nya serta video pembelajarannya. Nah, selain itu buku, di sini juga ada bintang lapangan. Ada bintang lapangan. Bintang lapangan itu artinya orang yang pandai dalam berolahraga ya. Bukan bintang seperti tadi ya, bintang yang ada di lapangan. Bukan berbentuk bintang yang ada di lapangan, tetapi bintang lapangan itu artinya Pak, adalah... ini diisi apa gimana? Suaranya di sini kurang. Bintang lapangan itu artinya adalah apa coba? Di LKPD. Nanti kalian cari kalimat ungkapannya ya. Bintang lapangan itu artinya orang yang pandai berolahraga. Masih terdengar suara Bapak? Dengar. Ya, jadi bintang lapangan itu apa katanya? Orang yang pandai berolahraga di lapangan ya artinya. Lalu ada rendah hati. Kalimat ungkapan lainnya
adalah rendah hati. Rendah hati itu artinya orang yang tetap, orang yang tidak sombong ya, meskipun sudah terkenal. Itu artinya rendah hati ya. Orang yang tidak sombong artinya rendah hati. Nah, terus ada besar kepala. Kalimat ungkapan lainnya yaitu besar kepala. Besar kepala itu artinya orang yang sombong. Kebalikan dari rendah hati. Jadi, besar kepala itu artinya orang yang sombong. Nah, kalian isi ya di LKPD ada disuruh cari kalimat ungkapan beserta artinya. Nah, tadi kan sudah Bapak kasih tahu artinya. Nah, kalian tinggal tulis ya bersama orang tua kalian. Nah, di teks juga nanti disuruh mencari. Di teks juga disuruh mencari mengenai apakah Udin dan Mutiara saling menyayangi. Di teksnya, apakah Udin dan Mutiara saling menyayangi? Nanti kalian jawab ya di LKPD. Dibaca dulu teksnya. Nanti terjawab apakah Udin dan Mutiara itu saling menyayangi. Lalu di pertanyaan selanjutnya, bagian percakapan manakah yang menunjukkan mereka saling menyayangi? Nah, kalian cari di bagian mana teksnya yang menunjukkan mereka saling menyayangi. Lalu ada pertanyaan lagi. Ngamalan sila keberapa yang ditunjukkan oleh Udin dan Mutiara? Hidup rukun itu termasuk pengamalan sila ke berapa? Ke-1 ya. Mewujudkan perintah dari Tuhan untuk selalu hidup rukun. Silahkan dijawab di LKPD ya. Lalu ada pertanyaan. Apakah kamu, misalkan kalian memiliki adik, saudara, dan orang tua di rumah, apakah kamu menyayangi mereka semua? Menyayangi ya. Kalian tulis aku menyayangi kakakku, aku menyayangi adikku, aku menyayangi ayah dan ibuku ya di teksnya. Lalu kalian juga disuruh untuk menuliskan pengalaman kalian yang menunjukkan kamu menyayangi kakak, adik, atau orang tua kalian. Misalkan, cara Bapak menyayangi orang tua Bapak adalah dengan membantu orang tua Bapak bekerja, gitu ya. Membantu membereskan buku, membantu membereskan ya. Kalian tuliskan pengalaman kalian ya. Berdasarkan pengalaman kalian saja. Lalu yang terakhir di LKPD juga disuruh untuk mencari kalimat ungkapan ya. Di Google. Bapak kasih contoh ya. Pak, ini suaranya kurang jelas. Bapak kasih contoh mengenai kalimat ungkapannya. Nih. Di Google kalian bisa cari kalimat ungkapan. Nah, nanti diklik saja linknya. Di Google banyak ya mengenai kalimat ungkapan. Di sini ada 120. Ada 120 lebih kalimat ungkapan. Nah, kalian disuruh untuk mencari kalimat ungkapannya hanya berapa? Hanya 4 ya. Kalian bersama orang tua kalian bisa mencarinya di Google.
Carinya di Google ya, kalimat ungkapannya. Ngerti tugasnya? Ngerti. Banyak ya tuh. Ada buah tangan, artinya oleh-oleh. Lalu buah bibir, artinya bahan pembicaraan. Lalu naik pitam, artinya marah. Lalu bunga desa, artinya perempuan cantik yang disenangi para pemuda di desa. Nah, kalian bisa cari di Google ya. Banyak sekali kalimat ungkapannya. Ya. Nah, nanti akan ada link evaluasi ya mengenai pembelajaran kali ini. Nanti link evaluasinya dikirim melalui WhatsApp. Nanti kalian kerjakan di rumah beserta orang tua, dibimbing sama orang tua kalian. Nanti dikirim ya link evaluasinya. Nah, sekarang mungkin pembelajaran dari Bapak cukup sekian dulu ya. Udah. Nah, dari tadi kita belajar apa saja coba? Iya, alhamdulillah ya sudah selesai ya. Tadi belajar apa saja kita? Belajar Pancasila. Ya, belajar mengenai Pancasila. Lalu apa lagi selain Pancasila? Lambang-lambangnya ya. Gambar lambang Garuda Pancasila. Ya, lambangnya yang bintang, yang kepala banteng, yang apa lagi coba? Gambarnya tadi. Ada gambar apa lagi? Padi dan kapas. Iya, padi dan kapas. Ada gambar pohon beringin nggak? Tadi. Iya, ada gambar pohon beringin juga ya. Nah, terus kita juga belajar mengenai kalimat ungkapan. Kalimat ungkapan itu tadi apa? Kalimat ungkapan itu artinya kalimat yang menghiaskan sesuatu. Jadi bukan kalimat itu bukan makna sebenarnya dari sebuah kalimat ya. Yang tadi seperti bintang lapangan. Lalu ada juga apa? Kutu buku ya, bukan artinya kutu buku sebenarnya, bukan artinya kutu, tapi itu artinya orang yang senang membaca buku ya. Kutu buku itu bukan kutu yang ada di dalam buku. Ya. Alhamdulillah ya, pembelajaran kali ini telah selesai ya. Nah, sekarang kalian persiapkan dulu untuk keluar dari Google Meet ya. Nanti kalian beres-beres dulu, alat-alat tulisnya dibereskan terlebih dahulu. Coba silahkan beres-beres dulu ya. Sudah ya, sudah beres-beres. Nah, pesan buat kalian ya, tetap semangat belajarnya ya, meskipun dalam kondisi pandemi ini kalian harus tetap semangat belajar ya, meskipun lewat pembelajaran daring seperti ini ya, meskipun tidak optimal. Kalian juga bisa belajar bersama orang tua kalian ya. Jangan main terus ya. Meskipun tidak pergi ke sekolah juga jangan main terus, tapi bisa belajar di rumah kalian bersama orang tua kalian. Nah, sekarang kalian juga harus tetap
menerapkan 3M ya. Jangan lupa menerapkan 3M selama masa pandemi ini. Oke ya. Pembelajaran kali ini telah selesai, alhamdulillah ya. Nah, sekarang salah satu dari kalian coba pimpin doa setelah belajar, coba. Pimpin doa. Berdoa dalam hati dimulai, seperti itu ya. Coba, sok. Pimpin. Satu orang saja pimpin. Doa dalam hati dimulai. Ya, alhamdulillah ya, nanti PowerPoint video pembelajarannya akan dikirim via WhatsApp ya, dan juga link evaluasinya dikerjakan ya nanti. Oke ya, sekarang alhamdulillah pembelajaran telah selesai. Anak-anak bisa keluar dari Google Meet-nya, persilahkan untuk keluar dari Google Meet-nya. Sayang kuota ya. Sudah selesai, silahkan untuk keluar dari Google Meet-nya. Dipersilahkan. Sampai jumpa. Sudah selesai ya pembelajarannya. Iya. Nanti dikirim PowerPoint sama video pembelajarannya untuk dipelajari lebih lanjut. Nanti udah selesai ya. Beres-beres saja. Nanti dikirim via WhatsApp itunya, bahan ajarnya, untuk dipelajari oleh kalian sama orang tua kalian ya. Bisa keluar, Ibu? Silahkan. Sudah selesai ya pembelajarannya. Nanti di WA dikirim. Silahkan untuk keluar ya.